Shalom, selamat pagi anak-anak MIS sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita, masih tentang transformasi geometri ya. Namun ini di subbab keempat, ya, tentang dilatasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang refleksi, translasi, kemudian rotasi ya. Nah, yang terakhir materi kita tentang dilatasi. Nah, apa sih itu dilatasi? Nah, kita perhatikan bersama ya. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran ya, mengubah ukuran. Berarti kalau dia mengubah bisa diperbesar atau bisa diperkecil ya. Suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Jadi kalau misalnya bangun yang pertama misalnya segitiga, kita perbesar atau kita perkecil, ya bangunnya tetap segitiga gitu ya, tidak mengubah bentuk. Nah, kemudian untuk dilatasi pada pusat O titik 0,0 ya, dan faktor skala K. Nah, faktor skalanya inilah yang diperbesar atau diperkecil ya. Kalau dia misalnya nanti bisa jadi K-nya positif atau bisa jadi K-nya itu negatif gitu ya. Nah, jika titik P, kita misalkan titik P-nya X, Y, didilatasi terhadap pusat O yaitu 0,0 ya, atau diperbesar terhadap pusat 0,0 gitu ya. Dan faktor skala K didapat bayangan, nih bayangannya ya, P aksen yaitu X aksen, Y aksen, masih sama seperti yang sebelumnya. Maka untuk memperoleh x-aksennya, ya x-aksennya kita peroleh dari K kali X. Jadi K-nya ini adalah faktor skalanya yang tadi, kemudian X-nya dari titiknya, ya titik ini P ini. Kemudian untuk Y-aksennya juga K kali Y, ya atau dilambangkan dengan ini ya O, K. K-nya ini skala, ya atau kalau misalnya kita simbolkan dia seperti ini penulisannya ya, P, X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 ya. Kalau di sini O atau 0, di sini berarti pusatnya 0,0. Dengan faktor skalanya K, berarti P aksen adalah KX, KY. Nah, contohnya, di sini kita perhatikan, sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2 ya, kamu perhatikan titik A-nya 1,2, kemudian titik B-nya 2,3, ya ini 2,3, kemudian titik C-nya 3,1, didilatasi terhadap titik 0, ya titik 0, dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Nah, berarti kalau dia faktor skalanya 2, berarti diperbesar sebanyak 2 kali, gitu maksudnya ya. Nah, bagaimana untuk mencari titik-titiknya atau bayangan dari titiknya, gitu ya. Berarti tadi rumusnya menggunakan apa? KX, KY ya. Berarti K-nya 2. X-nya misalnya untuk titik A, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga A aksennya, nah ini A aksennya, 2,4. Berarti di mana dia 2,4? Ini dia. A1-nya ini ya. Ini sama dengan A aksen ya. Kemudian untuk titik B-nya, tadi titik B-nya ya 3,1. Titik B-nya 2,3 ya, ini. Oh, sorry ya, ini harusnya B. Yang C ini harusnya B ya. Yang B ini harusnya C ya. Salah penamaan titik. Kamu nanti boleh kamu perbaiki di bukumu ya. Nah, kita misalkan yang ini dulu. Kita berdasarkan gambar ini ya. Titik B di sini adalah 3,1. Berarti faktor skalanya 2. Berarti X-nya 3, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian Y-nya 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti 6,2. Di mana dia 6,2? Ini dia yang B1 ini ya, atau B aksen. Kemudian demikian juga untuk C ini. Ya. Nah,
jadi kalau kamu lihat segitiga ABC ini bentuknya sama atau bangunnya sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Hanya saja ukurannya yang berbeda ya. Ini dilatasinya diperbesar ya. Kalau ini diperbesar, ada lagi nanti yang diperkecil gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh bagaimana kalau dia garis ya, garis didilatasi. Nah, ini garisnya 2x atau persamaan garisnya 2x, 3y sama dengan 6. Memotong sumbu X. Ingat ya, kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0 di titik A. Dan memotong sumbu Y di B. Ya, kalau dia memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Karena dilatasi 0, min 2 atau O, min 2, berarti titik pusatnya di 0,0 ya. Titik A menjadi A aksen dan titik B menjadi B aksen. Artinya aksen inilah bayangannya nanti ya. Kita disuruh menghitung luas segitiga OA aksen B aksen. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan di sini. Tadi kita dikasih persamaan garis yaitu 2x kurang 3y sama dengan 6. Kemudian memotong di sumbu X. Kalau tadi Miss bilang memotong di sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusi Y sama dengan 0 berarti 3 kali 0, 0 gitu ya. 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. X-nya sama dengan 3. Berarti A-nya adalah 3,0. Kemudian kalau dia memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. 2 kali 0, 0 berarti min 3 kali Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi min 3 gitu ya, sama dengan 2 ya. Nah, karena dia memotong sumbu Y berarti titik B-nya sama dengan 0,2. Ya. Kemudian dilatasinya atau K-nya sama dengan min 2. Berarti bisa kita buat apa untuk A aksennya? K kali X. K-nya 2, min 2, kemudian X-nya tadi 3. Ya, kemudian K-nya 2, Y-nya sama dengan 0. Min 2 kali 3, min 6. Min 2 kali 0, ya 0. Berarti A aksennya berapa? Min 6,0. Ya. Kemudian B aksen adalah KX, KY. K-nya tetap kita pakai yang min 2. Ya. Min 2 kali 0, 0. Min 2 kali 2, min 4. Sehingga B aksennya sama dengan adalah titiknya 0, min 4. Nah, yang ditanya tadi luas segitiganya, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan titik A-nya tadi, ya, min 6,0. Kemudian 0, min 4, ya. Dan titik O yaitu 0,0. Membentuk segitiga seperti berikut. Ini dia segitiganya ya. Nah, sehingga luasnya rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya yaitu OA aksen. OA. Kemudian tingginya OB. Ya, berarti setengah kali ini jarak dari O ke min 6 berarti 6. 6 satuan ya. Begitu juga dengan dari O ke B, itu 4 satuan. Nah, menghasilkan 12 sehingga luas dari segitiga itu adalah 12 satuan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia dilatasi pusat A, B? Kalau tadi kan 0,0, yang ini A, B dengan faktor skala K. Nah, bayangannya adalah berarti X aksen sama dengan K kali X kurang A tambah A. Kalau di pusat 0,0 berarti hanya K kali X. Kemudian K kali Y gitu ya. Nah, kalau dia di pusat A, B, beda. Jadi dia rumusnya seperti ini. Kemudian untuk Y aksennya sama dengan K kali Y kurang B tambah B. Ya, atau dilambangkan dia seperti ini. Ya. Ini boleh kamu perhatikan penulisannya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan contohnya? Nah, kita misalkan di sini ada contohnya. Titik A-nya min 5,13. Didilatasi oleh P,
2/3, berarti K-nya 2/3. Ya, K-nya 2/3. Menghasilkan A aksen. Jika koordinat titik P ini berarti pusatnya 1,-2 ya, bukan 0,0. Maka koordinat titik A-nya adalah, nah kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, kita cari dulu untuk X aksen dan Y aksennya. Tadi kita menggunakan rumus ini ya, K kali X kurang A tambah A, kemudian Y aksennya K kali Y kurang B tambah B. Ya, atau bisa kamu tuliskan seperti ini yang di bawah ini ya. Sehingga kita peroleh X aksen adalah ya 2/3 karena K-nya tadi 2/3 kali min 5. Ya, ini X-nya min 5, kurang 1, satunya itu si A, tambah A, ya, min 3. Kemudian Y aksennya, K-nya 2/3, kemudian Y-nya 13, ya. Kemudian B-nya min 2, tambah min 2, hasilnya 8. Berarti, bayangan dari titik itu apa? X aksen, Y aksen, berarti min 3,8. Ya, jadi koordinat titik A aksennya min 3,8 ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa materinya dicatat, kemudian untuk tugasnya boleh kamu perhatikan nanti di Google Classroom ya. Baik, selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih.